Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mahmud bi ni'matihi, al-ma'bud bi qudratihi, al-muta' bi amrihi, an-nafidh amruhu fi sama'ihi wa ardihi, الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وآله ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمجد والرسول المسدد المعروف في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan wa akhwat sekalian, Allahu ujurana wa ujurakum bi dzikra syahadati al-imamina Muhammadil Baqir alaihi salam. Allahu ujurana wa ujurakum wa nu'ti ta'ziyah bi kulli a'immatina wa khususan ila imamina wa hujjatina al-imam al-muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat untuk hadir ya di tempat ini yang berbarokah insyaallah. Dan tak lupa pula salawat serta salam mari kita curahkan dan haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang selanjutnya yang saya hormati para habaib, para masyayikh, asatidz, ikhwan akhwat sekalian yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semua. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada malam hari ini syahada Al-Imam Muhammadil Baqir alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, bahkan menyeru kita untuk menuju kepada kesempurnaan sempurna. Dengan apa? Dengan meneladani orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Di antaranya adalah para anbiya wal mursalin, para syuhada, para aulia, dengan seperti itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya merangkum kisah-kisah orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, guna untuk kita tiru supaya kita sampai pada derajat kesempurnaan. Begitu juga sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, merekam dalam Al-Quran itu orang-orang yang kebalikan dari yang pertama, yaitu orang-orang yang thaleh, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu akan mengantarkan kita kepada jurang kesengsaraan apabila kita mengikuti jalan mereka. Maka dari itu pada malam hari ini kita perlu berbahagia dan perlu juga berduka cita. Bahagia, bentuk kebahagiaannya karena kita bisa meniru tauladan yang akan kita teladani dari sosok maksum, yaitu Al-Imam Muhammadil Baqir alaihi salatu wassalam. Pembahasan saya yang ingin saya sampaikan ada tiga mihwar, ada tiga tahapan. Yang pertama tentang bulan ini, yaitu Dzulhijjah. Yang kedua sekilas tentang Al-Imam Muhammadil Baqir, bagaimana kehidupannya, bagaimana kehidupan ketika beliau menghadapi sosial politik dan lain sebagainya. Ketiga adalah kalam hikmah yang harus kita tiru dari Al-Imam Muhammadil Baqir alaihi salam.
Ayuhal ikhwah wal akhwat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kita sampai pada kesempurnaan hakiki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu banyak keistimewaan. Di antaranya adalah waktu, hari, bulan, bahkan tahun. Di situ Allah Subhanahu wa taala kita untuk kita mengambil kesempatan itu. Dan pada bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk dalam kategori bulan haram, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Apa bulan Dzulhijjah itu? Kenapa dinamai Dzulhijjah? Dzulhijjah itu adalah bulan yang di dalamnya ada ritual haji. Wasyahrul tsani athara min syuhuris sana. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan tahun. Wa yu'addu min ashhuril haram wa ashhurul hajj. Dan bulan Dzulhijjah ini masuk dalam kategori bulan, salah satu bulan haram yang mana di dalamnya sangat diagungkan, sangat mulia. Apabila seorang hamba memaksimalkan dengan sebaik mungkin di bulan ini, maka ia akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kedua dari bulan Dzulhijjah itu, di situ ada amalan-amalan dan marasim. Apa amalan dan marasim yang ada di bulan Dzulhijjah? Iqamatu syairatil hajj. Kita ditekankan apabila kita mampu haji ke Baitullah Ka'bah, kita akan melaksanakan syiar-syiar haji, melaksanakan ritual-ritual haji. Itu yang ada, keutamaan yang ada dalam bulan Dzulhijjah. Kapan dilaksanakan ritual-ritual haji itu? Gerakan haji itu kapan dilaksanakan? Minal yaumit tasi' ila yaumit tsadis asal minhu min Dzulhijjah. Ritual haji itu kita laksanakan mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Maka dari itu bulan Dzulhijjah itu sangat mulia dan sangat utama, karena di dalamnya ada salah satu ritual yang sangat agung, bahkan diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Dan ritual itu diabadikan sejak Nabiullah Ibrahim sampai hari ini. Yang ketiga yang ada di bulan Dzulhijjah adalah di situ ada ahkam-ahkam syariat. Ada hukum-hukum syariat yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah kalau kita mampu. Di antaranya adalah al-adhiyah. Kita harus berkorban kalau mampu. Berupa apa? Kambing, sapi, dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada Idul Adha. Dan di bulan ini juga ada Idul Ghadir. Dan juga ada adhiyah, pengorbanan kita fi kulli sabilil khairat, di semua lini kebaikan. Yang selanjutnya, apa yang ada dalam di bulan Dzulhijjah? Al-munasabat wal ahdath. Ada Idul Adha, ada Idul Ghadir, ada syahadatu al-Imam al-Baqir yang malam ini kita teringat. Dan yang selanjutnya yang minggu kemarin kita telah peringati, yaitu syahadah al-Imam Muhammadil Jawad. Jadi bulan Dzulhijjah itu bukan juga sembarangan bulan. Di sini juga ada keutamaan karena di dalamnya banyak penuh hal-hal yang utama terjadi di bulan Dzulhijjah ini. Terus apa yang paling menonjol di bulan Dzulhijjah ini? Di sini ada ayat, ada sebuah doa, yang mana doa ini dilantunkan oleh Sayyidus Syuhada Al-Imam Al-Husain. Doanya apa? Yang kita kenal dengan doa Arafah, yang kita baca pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Apa pelajaran apa yang ada di dalam doa Dzulhijjah? Jadi apabila kita baca doa ini, bukan hanya sebatas baca, kita naik level lagi, berusaha memahami maknanya.
Setelah memahami maknanya, kita berusaha mentadabburi. Setelah mentadabburi, baru akan menjadi malakah. Malakah itu melekat. Malakah itu setelah kita mentadabburi, maka diri kita akan seperti doa itu. Kandungan apa yang ada dalam doa, maka perilaku kita akan seperti itu. Hal apa yang ada dalam pelajaran apa yang ada dalam doa Arafah? Hadzal du'a'u yatadammanu ta'limi irfaniyah. Di dalam doa ini banyak pelajaran keirfanan. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqaidiyah 'aliyah, dan ada pelajaran tentang akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luhur, yang sangat luar biasa. Pertama apa? Ma'rifatullahi wa bayanu sifatih. Pertama, pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Husain ketika munajat di bulan Dzulhijjah sebelum melaksanakan haji, beliau ingin memberikan kuliah kepada pecintanya beserta seluruh pecintanya di setiap masa. Betul beliau sampaikan pada tahun itu. Cuman kita bisa petik pelajaran di setiap tahun. Kandungan apa yang ada di dalam doa Arafah? Pertama, ma'rifatullah wa bayanu sifatih. Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan yang ada dalam doa Arafah. Yang kedua, wattadhkiru bi an'amillahi alla mutanahiyya lil insan. Di dalam doa itu Al-Imam Al-Husain alaihi salam mengenalkan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hentinya kepada kita semua. Beliau sebutkan itu di dalam doa Arafah. Yang ketiga, keutamaan atau pelajaran yang bisa kita petik di dalam doa Arafah, walhamdulillahi wathana'u lillah. Di dalam doa itu kita diajari oleh Al-Imam Al-Husain untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita merayu Allah Subhanahu wa taala? Contoh sederhana, analogi sederhananya seperti ini. Kalau kita bekerja di suatu tempat, kalau kita ingin disenangi oleh majikan kita, oleh bos kita, tentu kita akan berbuat sesuatu yang disukai oleh bos kita dan tidak pernah melanggar apa yang ketentuan yang telah ditetapkan oleh bos kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari murkanya, kita tidak melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa itu Al-Imam Al-Husain mengajarkan bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wa tadarru lillah. Di dalam doa itu Al-Imam Al-Husain juga menyinggung, mengajari kita bagaimana cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, pelajaran yang ada dalam doa Arafah, wa iqraru bidzunub wa talibut taubah. Kita diajarkan di situ cara merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui segala bentuk khilaf dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang beliau ajarkan di situ, wa iltimasul hawaiji wal ajri ukhrawi. Sebelumnya pengenalan tentang akidah, dan beliau mengajarkan tentang kita harus tunduk kepadanya, kita harus mengagungkannya. Setelah mengagungkan, dan kita harus mengakui kesalahan kita apabila kita berdosa kepadanya. Dan yang terakhir, berhubung kamu hidup duniawi, kamu harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
tentang urusan duniawi, supaya kamu tetap hidup di dalamnya, supaya kamu tetap enak di dalamnya. Cuma tujuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iltimasul hawaiji wal ajril ukhra, kata Imam Al-Ghazali. Itulah kandungan dan fadilah dan keutamaan yang ada dalam doa Arafah. Doa Arafah sangat panjang. Apabila kita baca lalu dibarengi dengan maknanya, maka kita akan merasakan nikmatnya mengajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwal akhwat al-muwalun li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ini adalah malam syahadat dari Al-Imam Baqir alaihi salatu wassalam. Siapa Al-Imam Al-Baqir? Mungkin para asatid yang duduk di mimbar-mimbar dimanapun tempatnya pasti akan mengenalkan Al-Imam Al-Baqir, dan pasti tidak dengan rasa bosan mengingatkan siapa Al-Baqir, kapan lahirnya, siapa ayah ibu. Begitu juga dengan saya akan menunjukkan. Beliau dilahirkan di kota Madinah dari seorang ayah al-muttaqun al-mukhlasun lillah was-sajidun lillah. Dilahirkan dari seorang ayah yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman. Ya, orang-orang yang mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gelar ayah ini adalah as-sajidun lillah, orang yang ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan doanya diabadikan dalam sebuah kitab Sahifah As-Sajjadiyah. Di situ juga mengurai tentang akidah, kehidupan sosial, politik. Di situ juga diurai, meskipun dalam bentuk sebuah doa. Dilahirkan dari seorang ayah al-mukhlasun lillah, ayah yang betul-betul mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilahirkan dari seorang rahim, seorang ibu yang sangat mulia. Siapa? Fatimah bintul Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin itu menikah dengan sepupunya, anak dari pamannya, yaitu Al-Imam Al-Hasan alaihissalam, bernama Fatimah bintul Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Berhubung ayah ibunya minal muti'in, dari kalangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal muttaqin, dari kalangan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal raqiin was-sajidin, sehingga terlahirlah seorang Al-Imam Muhammad Baqir alaihi salatu wassalam. Maka dari itu kita sebagai pecinta, yuk berlomba-lomba menjadi orang-orang takwa, menjadi orang-orang yang minar raqiin wasajidin. Begitu juga dengan ibu-ibu, berlomba-lomba menjadi seorang warraqiat wasajidat, supaya apa? Melahirkan putra-putra, generasi-generasi yang cemerlang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang tua daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Kunyah julukan daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir Abu Ja'far. Kalau biasa kan kalau orang Madura gini, sebetulnya orang Madura itu meniru tradisi Arab, memanggil seseorang itu dengan panggilan anak pertamanya. Orang Madura itu seperti ini biasanya. Kalau anaknya Muhammad berarti Pan Muhammad. Itu juga dengan orang Arab. Itu biasa anunya orang Arab itu. Dipanggil Abu Ja'far karena putranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Dilahirkan pada tanggal 1 Rajab tahun 56 Hijriah. Hari wafatnya atau hari syahadanya bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah. Maka dari itu bulan ini sangat mulia karena di dalamnya ada syahadah dua imam. Pertama Al-Imam Muhammad Al-Baqir dan Al-Imam Muhammad Al-Jawad alaihi wassalatu wassalam.
Masa hidupnya selama kurang lebih 57 tahun. Masa keimamahannya sekitar 19 tahun. Dan beliau selama hidup beliau mengalami 5 periode pergantian kekhalifahan Bani Umayyah. Di antaranya siapa? Abdul Malik. Orang yang paling baik di kalangan Bani Umayyah. Meskipun beliau ini hidupnya tidak lama, paling lama itu setahun, karena diracun oleh keluarga Umayyah karena Abdul Malik ini berubah haluan menjadi peduli kepada Ahlul Bait alaihi salatu dan mengembalikan hak-hak Ahlul Bait. Hidup selama setahun menjadi Khalifah Bani Umayyah, diracun oleh keluarganya. Lalu Al-Imam Muhammad Al-Baqir diberi lakob, diberi gelar apa? Al-Baqir. Tahu mana Al-Baqir? Al-Baqir itu adalah contoh inti dari sebuah ilmu. Jadi Al-Imam Muhammad Al-Baqir itu adalah bisa memecahkan intinya sebuah ilmu. Kalau kita gambarkan ilmu itu adalah sebuah kotak atau sebuah bola, maka di terdalamnya itu adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Kalau bisa memecahkan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, kenapa disebut Al-Baqir? Karena selama hidupnya mengalami periode-periode pergantian penguasa Bani Umayyah selama 5 kali pergantian, dan di situ kondisi sosial politik sangat mencekam dan sangat berbahaya, sehingga orang-orang pada saat itu untuk belajar keilmuan Islam secara umum, wabil khusus keilmuan Islam Muhammadi itu sangat menurun, dan bahkan semangatnya sangat kendor sama sekali. Maka dari itu Al-Imam Muhammad Al-Baqir saat itu mulai memasang pondasi-pondasi semangat orang untuk belajar keilmuan yang nanti masa emasnya akan digapai oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau menaruh pondasi pengenalan semangat lagi tentang pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjut oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir, penyemangatannya. Lalu puncaknya ada di masa Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Muhammad Al-Baqir pada saat itu membuka kuliah dan membuka kelas-kelas dan mengajari umat pada saat itu yang minat belajarnya tentang keislaman sangat lemah, lalu digebrak oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir untuk belajar kembali tentang Islam. Karena pada saat itu Islam sudah mulai diselewengkan sejak terjadinya peristiwa Karbala. Ayuhal ikhwal akhwat, maka dari itu kita sebagai pecinta Al-Imam Muhammad Al-Baqir pompa terus semangat kita untuk menambah keilmuan, untuk selalu semangat dalam keilmuan Ahlul Bait. Akan saya bahas nanti setelah selesai tentang hal ini. Akan saya lanjutkan. Kenapa beliau disebut dengan Al-Baqir? Jawabannya ada jawabannya dalam kitab Ilalus Syara'i' karyanya Syekh Saduq juz 1 halaman 233. An Jabir bin Yazid Al-Ja'fi, diriwayatkan dari Jabir bin Yazid Al-Ja'fi, lima summiyal Baqir Baqiran. Kenapa Imam Baqir itu dinamakan dengan Al-Baqir? Qala, beliau berkata, li'annahu baqara al-ilmu bakran, karena Imam Baqir itu yang telah menampakkan kembali akan keilmuan Islam secara umum dan keilmuan Muhammadi dan keilmuan Ahlul Bait.
Dan dalam kitab Wasilatul Khadim karangan Fadl bin Ruzahban, beliau ini adalah seorang ahli sunnah. Dalam halaman 19 beliau berkata, laqab al-imamu al-khamis min a'immati ahli bait, imam kelima dari madhab ahlul bait dilakoni dengan al-Baqir bihadzal laqab, dengan al-Baqir ini karena kealimannya, karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Dan dalam kitab Tazkiratul Khawas karangannya As-Sibtu bin Al-Jawzi, innama sumiyal baqiru li kasratis sujud. Beliau ini beda dalam memberikan pemaknaan tentang nama Al-Baqir. Kenapa dinamakan Al-Baqir? Karena beliau ini li kasratis sujud, karena banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sujud di sini adalah tentang perenungan, belajar akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang Al-Imam Muhammad al-Baqir. Ayyuhal ikhwal akhwat, pada tahap terakhir kita perlu mengambil pelajaran dari hikam wa aqwal dari perkataan Al-Imam Muhammad al-Baqir. Beliau berkata seperti ini. Qala alaihi salatu wassalam, abli syi'atana, kabar kabar gembira ini kepada syiah kami, pecinta kami, annahum, bahwasannya mereka itu idza qamu, kalau mereka melaksanakan bima umiru, atas segala hal yang kami, maksudnya di Rasulullah Ahlul Bait perintahkan, annahum humul faizun, ketahuilah bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul sukses, orang-orang yang betul-betul. Kapan? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Maka dari itu ayyuhal ikhwal akhwat, sungguh beruntung saya dan juga Anda semua yang rela hadir untuk memperingati Syahadul Maksumi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh beruntung orang yang telah mengeluarkan hartanya demi suksesnya acara-acara Maksumi. Dan sungguh beruntung orang yang telah menyediakan tempat untuk acara-acara Maksumi. Maka dari itu, infak terbesar, harta terbesar, bukan di dunia tapi untuk nanti di akhirat. Orang yang selalu mengeluarkan harta, tahta, tenaga untuk Maksumin alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi kalau sampai menyediakan tempat, memberikan tempat, mana tempat itu menjadi aman, orang-orang ahlul bait merayakan atau memperingati syahadat maupun wiladah ahlul bait alaihi salatu wassalam. Ayo ibu, ada sebuah cerita. Mungkin pernah saya ceritakan. Ada seorang khatib Husaini. Kalau di sini namanya penceramah, kalau di Irak itu namanya khatib Husaini. Diundang untuk ngisi di sebuah tempat. Di pertengahan jalan, khatib ini dicegat oleh seorang anak yang mana dia ini membuat tempat untuk acara Al-Imam Al-Husain. Dicegat, ya Syekh atau ya Sayyid, saya minta tolong Anda ngisi di tempat saya. Untungnya si Syekh atau Sayyid ini tidak menolak. Oke, saya akan ngisi tapi nanti setelah acara di tempat sana. Singkat cerita, setelah selesai ngisi di sana, saya ini ingat bahwasanya saya tadi diminta untuk ngisi di tempat
anak kecil tadi ngisi di tempat yang disediakan anak kecil tersebut. Di malam hari mimpi bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Di alam mimpi ditanya, bagaimana acaranya? Sukses. Alhamdulillah sukses. Lalu ditanya, apakah amal saya atau perjuangan saya diterima? Amalmu atau perjuanganmu, andai kata tidak hadir di tempat anak itu, maka akan sia-sia. Artinya sebuah perjuangan yang kita lakukan untuk Ahlul Bait itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Jawaban saya dapatkan. Kenapa amalmu itu andai kata tidak hadir di tempat anak kecil yang disediakan anak kecil tidak akan diterima? Karena anak kecil itu mengadakan acara dengan penuh tulus keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di sana belum tentu, mungkin ada maksud tertentu atau ada tujuan tertentu ketika melakukan atau melaksanakan acara perayaan tentang A'immatul Ma'sumin alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, ayyuhal wal akhwat, siapapun kita memberikan sumbangsi sekecil apapun untuk berlangsungnya acara-acara A'immatul Ma'sumin, maka pahalanya sangat luar biasa. Dan ini akan kita rasakan nanti fi yaumil qiyamah, bukan di dunia, nanti di akhirat. Bagaimana rasanya di akhirat? Nah, ini pertanyaan. Akhirat itu dimulai kapan? Pintu gerbangnya akhirat itu dimulai sejak manusia menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu meninggal dunia. Antum tahu dahsyatnya kematian? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa saking dahsyatnya kematian itu sampai orang itu lupa namanya sendiri. Paham? Saking dahsyatnya kematian sampai orang itu lupa namanya sendiri, lupa. Maka dari itu, ketika orang meninggal dunia perlu ditalqini, dituntun kembali, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Tanya tentang kitab. Ma kiblatuka, ditanya tentang kiblat dan lain sebagainya. Didikte kembali pelajaran terakhir untuk orang-orang yang mati. Ketika manusia pada masa itu, semua hal yang berkaitan dengan dunia terputus. Makanya ada sebuah hadis yang sangat masyhur, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, artinya telah mati, segala hal yang berkaitan dengan dunia sudah terputus, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Pertama apa? Sedekah jari. Maka dari itu, mumpung di dunia, perbanyak sedekah. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau yantafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, siapapun kita, tidak harus saya, siapapun kita punya ilmu, punya pengetahuan, ajarkan ke generasi Anda, ajarkan kepada putra Anda. Itu yang akan menyelamatkan kita. Yang terakhir, awwaladin salihin yad'u lahu, atau orang ini punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. 3 hal ini tidak akan pernah lepas pada manusia sampai akhirat. Pertama, sedekahnya. Sejauh mana kita bersedekah, sejauh mana kita berjuang untuk Rasulullah dan Ahlul Baitnya, seberapa besar
harta kita dikeluarkan untuk Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tentu harus dilandasi dengan keikhlasan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Naam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, mari kita semangat terus, pompa terus semangatnya tentang Ahlul Bait. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.